itu diselesaikan. Nah, sehingga dibawa menjadi rapat gabungan. Nah, rapat gabungan itu penyelesaiannya akhirnya ketemu 3 skema CPNS. Jadi penyelesaiannya bukan PNS harga mati, CPNS, kemudian menjadi P3K, dan yang terakhir pegawai dengan horo sesuai dengan UMK dan UMR. Sudah nggak ada opsi lain. Artinya andaikan ada mekanisme rekrutmen atau mungkin penggolongan atau seleksi atau apa, hanya untuk menggolong-golongkan itu nggak ada yang tidak diterima. Tidak ada tidak lulus, ada yang menjadi CPNS, ada yang menjadi P3K, dan ada yang menjadi pegawai dengan honorer sesuai dengan UMK atau UMR. Itu saja sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari Bulukumba, DPRD yang luar biasa ini, perjalanannya pasti jauh ke sini. Teman-teman dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, Ibu Lina, dari Jawa Timur. Saya bingung harus ngomong apa lagi, karena hampir semuanya ini saya rasa sudah menyampaikan. Tetapi mari kita lihat sebuah gambaran yang sederhana. Anak kita sekarang hidup dengan Google. Kita dulu tidak hidup dengan Google, kita mencari segala sesuatu dari guru. Anak-anak sekarang punya HP, punya gadget, dan dia mencari informasi dengan sangat mudah. Lalu pertanyaannya adalah, kalau gurunya tidak segera kita sejahterakan, kita angkat, ke depan murid tidak respect lagi kepada guru. Karena dia mendapatkan segala sesuatu dari Google. Mari kita lihat lagi sekarang gambaran yang sederhana. Saya terima kasih Pak Fahidin tadi menjelaskan mengenai daerah, bupati, bingung ini kira-kira anggarannya nanti dari mana. Saya melihat sedikit, yaitu Undang-Undang APBN tahun anggaran 2021. Di situ dijelaskan, ya, pasal 11 ayat 21 bahwa penggunaan DAU paling sedikit 25% untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan manusia, antara lain adalah pendidikan, dan untuk, nah ini ada poinnya, termasuk dukungan untuk gaji non-PNS sebesar 19,63 triliun. Artinya ada di sini, dan saya yakin nanti untuk tahun 2022 juga ada. Masalahnya apakah ini sampai kepada daerah? Lalu peran negara bagaimana menyampaikannya kepada daerah? Itulah salah satu bentuk kenapa formasi akhirnya tidak dimunculkan. Ketakutan-ketakutan seperti ini. Nah, menurut saya ini adalah masalah koordinasi. Yuk kita lihat sedikit gambarannya. Dibutuhkan 19,63 triliun. Sementara, itu angka yang kecil Pak Amure. Untuk penambahan kereta api cepat, itu dibutuhkan kurang lebih 27,7 triliun dari APBN. Anggaran infrastruktur kita untuk tahun 2022, itu kurang lebih, penambahan modal negara untuk BUMN itu membutuhkan 55 triliun. Dan anggaran infrastruktur di tahun 2021 itu adalah sekitar 417 triliun. Jadi 19 triliun itu kecil. Jadi saya membayangkan dalam kesempatan ini, nanti kita pasti akan kita diskusi dengan Mas Menteri, tetapi saya ingin membayangkan, Pak Jokowi itu sudah sangat luar biasa ketika kemarin berbicara soal pinjol. Berantas pinjol. Okay? Pak Jokowi kemarin juga sudah sangat luar biasa ketika mengatakan bahwa PCR harus turun 300.000. Semua bergerak. Dan sekarang saya tunggu Pak Jokowi mengatakan, angkat guru-guru itu UMR. Hanya dibutuhkan kata-kata itu. Daripada kita bertempur, berdebat terus-menerus, nggak ada selesai-selesainya. Nah inilah, saya pikir inilah yang kita tunggu-tunggu kebijakan dari negara. Karena kami yakin pimpinan, Pak Huda, semua yang hadir di sini semua sangat mendukung agar guru-guru kita ini segera diangkat. Kenapa? Kita butuh kok. Mungkin itu tambahan dari saya, dan saya doakan semoga Bapak dan Ibu segera cepat terangkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Dede atas respon dan sikap tegasnya menyangkut soal ini. Selanjutnya kami persilahkan Pak Fikri. Silakan Pak.
kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dede, Mbak Gustina Widujeng, Pak Nur, Prof. Zainuddin Maliki, dan Bang Amure yang bawa pasukan dari Bulukumba, DPRD Bulukumba, juga Persatuan Honorer dari Jawa Tengah, Bu Nuni dan teman-teman, kemudian Bu Lina dan Pak Yuda, dan teman-teman tidak bisa saya sebut satu-satu. Terima kasih, saya sudah mendengarkan semuanya, dan saya kebetulan yang diberi kesempatan untuk bisa mengikuti tadi diceritakan oleh Pak Ketua dinamika guru honorer ya, yang sesungguhnya kalau mengikuti PP 48 2005 judulnya saja kan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Artinya setelah itu mestinya selesai. Tapi ternyata tidak selesai sehingga keluar PP 43 2007. Perubahan terhadap PP 48 2005 itu. Tidak selesai juga, akhirnya 56 PP keluar PP 56 2012. Perubahan atas PP 48 2005 dan PP 43 2007. Artinya tentangnya sama. Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Jadi nggak ada opsi lain. Opsinya tenaga honorer ya diangkat menjadi CPNS. Mekanismenya seperti apa diatur dengan PP itu. Tapi faktanya tidak selesai juga 2012, sehingga keluar bukan PP lagi, Undang-Undang 5 2014 tentang ASN. Nah, inilah yang menjadi masalah karena ada usia dan seterusnya. Nah, sehingga rekrutmen menjadi berubah, dan akhirnya keluarlah PP 49 2018. Itu yang paling akhir, manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini tindak lanjut dari Undang-Undang 5 2014. Saya yang mengikuti, dan saya anggota DPR tapi disuruh orasi di luar, yang tidak akan mencabut esensi dari PP-PP sebelumnya. Jadi honorer itu maunya ya PNS harga mati, begitu kira-kira. Jadi PNS harga mati, jadi keluar di situ. Saya keluar, tapi aspirasi itu kemudian ketika disampaikan tahun 2018, 2019 akhir, itu akhirnya satu mentoknya memang kondisi keuangan negara. Nah, kalau ketika kondisi keuangan negara kemudian saling memaklumi semua, jadi tidak hanya guru. Jadi honorer itu ya ada tenaga kesehatan, ada penyuluh pertanian dan seterusnya semua. 438.000 jumlahnya. Tapi sepakatannya baik itu di Komisi 4, di Komisi 10, mungkin di Komisi 9 juga dan seterusnya, itu diselesaikan. Nah, sehingga dibawa menjadi rapat gabungan. Nah, rapat gabungan itu penyelesaiannya akhirnya ketemu 3 skema CPNS. Jadi penyelesaiannya bukan PNS harga mati, CPNS, kemudian menjadi P3K, dan yang terakhir pegawai dengan horo sesuai dengan UMK dan UMR. Sudah nggak ada opsi lain. Artinya andaikan ada mekanisme rekrutmen atau mungkin penggolongan atau seleksi atau apa, hanya untuk menggolong-golongkan itu nggak ada yang tidak diterima. Tidak ada tidak lulus, ada yang menjadi CPNS, ada yang menjadi P3K, dan ada yang menjadi pegawai dengan honorer sesuai dengan UMK atau UMR. Itu saja sudah. Sehingga kalau kemudian ditawarkan rekrutmen 1 juta P3K, kemudian merekrut bahkan dari swasta ada apa, ini menjadi problematika baru. Kemudian juga anggarannya tadi juga tidak diikutkan. Ya tidak percaya, karena Pemda tidak merasa bahwa ada tambahan, begitu. Sehingga yang pertama saya perlu menyampaikan kepada Mas Menteri barangkali, mudah-mudahan mendengarkan ya, ini nyampe itu, bahwa satu tidak boleh ada lagi perdebatan tentang anggaran. Sudah harus dipenuhi dan tidak ada lagi kemudian kalau daerah mengajukan sesuai formasi,
lantas harus analisa keuangan daerah lagi. Kalau analisa keuangan daerah lagi, maka tadi ada 8.000 berapa Bulukumba, kemudian formasinya hanya 196. Begitu banyak. Jadi Bekasi juga kita pernah datang ke Bekasi dengan Pak Ketua, 5.000 sekian, yang diajukan cuma 500. Oh, 8.000. Di Kabupaten Garut, Pak, 8.801, yang formasi yang ada hanya 196. 96, oh ya Garut tadi ya. Oh ya, mohon maaf Bu Leni. Ya, terima kasih. Jadi itu faktanya. Kenapa? Karena memang menurut analisa keuangan daerah tidak mencukupi. Jadi jangan kemudian dibebankan. Pernah juga Ibu siapa? Yang mantan anggota DPR dari PDI, Bupati Landak, Bu Karolin menyampaikan juga kalau kita harus membayar mereka hanya gaji pokok saja, tunjangannya tidak bisa. Itu sesuai dengan formasi yang ada. Sekali lagi, saya kira yang pertama kepastian dana atau anggaran tidak boleh lagi kemudian kalau dihitung menurut Bu Agustina tadi tidak cukup. Jadi kalau 1 juta direkrut semuanya dan menjadi P3K tidak cukup. Jadi sampai apapun nggak bisa. Oleh karenanya saya kira harus ada kepastian dana. Kemudian yang kedua, mekanisme rekrutmen pengisian formasi ini tadi, saya kira tidak ada kemudian ada afirmasi kayak seperti mengemis ini kan. Nggak ada. Ini kan bukan memasukkan orang baru. Orang sudah kerja, sudah ada di situ, jabatannya jelas, menjadi guru atau tenaga kependidikan, lantas dijelaskan ini statusnya apa PNS, apa P3K, atau tenaga dengan UMK atau MR. Dan itu harus disediakan. Kalau sekolah negeri ya sekolah negeri. Jangan kemudian lantas membuka sekolah swasta, guru swasta untuk masuk dan seterusnya, sehingga akhirnya sekarang ada gerakan mau menolak guru-guru yang diterima P3K. Kan kasihan juga. Ini membenturkan begini saya kira tidak bijaksana. Karena guru swasta juga tidak kepengen menyingkirkan guru negeri. Cuma diberi peluang. Jadi karena diberi peluang ya ini jadi mekanisme atau rekrutmen pengisian formasi ini harus jelas dan komitmennya ini sekali lagi sekaligus mumpung ingat mungkin Pak Ketua nanti di akhir nampaknya kita harus mengajukan lagi kalau perlu sesuai dengan rapat gabungan yang dulu. Rapat gabungan DPR berarti diserahkan kepada pimpinan DPR. Tidak hanya Komisi 10 tetapi Komisi 2 dan atau lagi kalau ada komisi lain yang terlibat. Tapi semangatnya sama. Jadi kesimpulannya menyelesaikan. Menyelesaikan itu jumlahnya berapapun sudah diselesaikan dengan hanya 3 kategori. CPNS, P3K, pegawai dengan honor sesuai dengan UMK dan UMR. Memang peristiwa 2009 sampai 2011 itu ada yang menyakitkan karena boomingnya data. Nah, oleh karenanya saya kira kepada pemerintah harus ada penanggung jawab yang punya otoritas sesungguhnya yang dipakai sebagai data itu mana? Apakah BKN, apakah Kemenpan RB, atau masing-masing misalnya Kemendikbud atau kementerian lain yang punya pegawai itu. Saya kira itu dari saya dan itu sekolah negeri. Jadi sekolah negeri kalau nanti selanjutnya yang mendengar ini sekolah swasta, janji Mas Menteri kan nanti juga ada bantuan kepada sekolah negeri, tidak hanya mulai relaksasi BOS, tetapi kan juga harus ada peningkatan SDM kepada sekolah swasta dan bantuan infrastruktur sekolah swasta. Saya yang dibutuhkan sekolah swasta saya kira seperti itu. Bukan kemudian mencampur adukan dan membentur-benturkan guru swasta direkrut menjadi masuk menjadi guru negeri misalnya seperti itu. Nah, sehingga kalau guru negeri ya sudah honorer itu akan menjadi seperti apa? Yang semula sesuai dengan ruh dari PP 48 2005 ya hanya satu skemanya, tapi karena terbit Undang-Undang 5 2014 maka menjadi 2 dan karena kemampuan keuangan negara yang mungkin tidak stabil akhirnya ada 3. Nah, tetapi jangan kemudian ada opsi lain, sudah 3 saja. Saya kira itu dari saya dan saya pesan kepada guru honorer jangan putus asa dan tetap semangat.
karena Andalah penyelamat negeri ini. Kalau kemudian ada boykot dan sebagainya, maka sekolah ini akan menjadi bubar, dan dalam kondisi sempit, dalam kondisi sulit seperti sekarang ini, siapa lagi kalau guru dan tenaga pendidikan kemudian tidak menyelamatkan negeri ini. Sedang ada COVID-19, sehingga mudah-mudahan ini didengar dan mudah-mudahan mendapatkan solusi yang terbaik. Matur nuwun, begitu Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fikri. Beliau menjelaskan dari A sampai Z-nya menyangkut soal perjalanan pengangkatan guru honorer ini cukup detail. Tinggal pemerintah mengambil afirmasi kebijakan secepat-cepatnya. Saya persilahkan